agen kami ini termasuk dari ustazah-ustazahnya kemarin ada yang berinvestasi emas batangan, tapi dia berbentuk arisan emas, ya. Jadi mungkin teman-teman di sini masih awam terkait dengan investasi emas, apalagi tadi yang saya bilang itu arisan emas. Jadi kalau arisan uang kan kalau ada kocokan yang dapat namanya dapatnya uang, tapi kalau kita nggak langsung dapat emas, ya. Jadi untuk sesuai tema hari ini mungkin saya di luar konteks mungkin ya, karena saya fokusnya di izin ya panitia. Jadi karena saya di Pegadaian, jadi nanti saya sharingnya tentang program-program yang ada di Pegadaian Syariah ya. Saya hampir lupa ya, perkenalkan nama saya Ahmad Akrom ya, biasa dipanggil Akrom. Jadi saya ini tugas sekarang di Pegadaian Syariah Gelang ya. Mungkin teman-teman di sini kira-kira ada yang pernah ke Pegadaian nggak ya? Pernah ya? Coba angkat tangan yang pernah ke Pegadaian. Itu mbaknya. Mbak siapa namanya mbak? Rania. Pernah bertransaksi mbak di Pegadaian? Pernah. Coba lihat, udah install aplikasi nggak? Aplikasi Pegadaian belum? Waduh. Coba siapa yang pernah install aplikasi Pegadaian di sini? Teman-teman, ada Pegadaian Syariah. Siapa? Coba bisa lihat. Tapi belum investasi. Ya nggak apa-apa. Pegadaian Syariah. Oh ya udah ya, coba saya lihat. Bisa masuk, harus masuk dulu. Kalau cuma sekedar install kan berarti belum berarti. Mbak Anissa, tapi Nadianya kalau sudah punya chip. Nah, makanya kita hadir di sini, kita belajar gimana nih caranya kita tahu itu bagus. Kayak gini nih, kalau kita mau nikah, ya, analisis yang kita gunakan pertama kan analisis fundamental. Siapa bebet bobotnya, bapaknya, ibunya jadi apa, keluarganya gimana, kayak gitu kan? Pasti kita cari tahu, ini orang seperti apa. Nah, itu artinya dia analisis fundamental. Sama dengan di pasar modal. Misal mau beli saham apa? Kita analisis dulu nih secara fundamental. Di ini perusahaannya perusahaan apa? Terus direkturnya siapa? Laporan keuangannya seperti apa? Apakah perusahaan ini untung terus atau rugi terus? Gitu kan? Mau nggak investasi di perusahaan yang selalu rugi? Ya tentunya enggak, gitu kan? Nah, setelah kita memilih saham itu, misalnya nih contoh saya mau beli saham apa kira-kira? Bapak Ibu pakai XL, Telkomsel atau apa? XL. Nah, misal XL, mau beli XL, nah, saham XL. Nah, dilihat kan saham XL itu seperti apa? Oh, saya sudah pakai, saya percaya. Kalian pakai XL karena percaya sama XL kan? Produknya saya pakai, saya tahu perusahaannya seperti apa, terus saya udah analisis laporan keuangannya bagus. Oke, sekarang aku milih nih XL ini. Kapan kita beli? Itu pakai analisis teknikal. Nah, analisis teknikal inilah yang kita gunakan untuk tahu kapan kita beli saham tersebut. Apakah hari ini, atau besok, atau kapan. Nah, gitu ya. Paham sampai sini, Kak Sofi? Kemudian tadi tentang IDX Mobile. Kak, saya udah searching lagi nih di TikTok lagi gitu ya. Katanya di IDX Mobile itu bisa investasi dari berapa tadi? Dari modal 700, terus untung 100.000 per hari. Itu hoax, itu bodong. Di IDX Mobile tidak bisa investasi, Bapak Ibu. Ya, itu cuma aplikasi untuk membantu kita dan edukasi. Membantu kita untuk analisis saham, membantu kita untuk analisis reksadana, sukuk dan seterusnya, ya. Tapi di situ tidak bisa langsung investasi. Kalau mau investasi harus menggunakan aplikasi sekuritas. Sekuritas contohnya yang kerjasama dengan Galeri Investasi Syariah itu adalah
motion trade. Nah, kalau mau cari sekarang bisa dilihat motion trade. Yang download pertama dapat hadiah. Ayo, yang sudah, oh karena banyak yang download, enggak. Kalau gitu yang sudah punya akun boleh dilihatkan. Ya, dapat hadiah mana coba. Mana Ustazah? Bener nggak udah punya akun? Sudah masuk kan? Mana? Ini kasih hadiah Ustazah kalau enggak, tapi bentar belum ada bukti, belum ada. Mana? Saya sudah hapus. Tapi udah daftar belum? Oh, Baru di download itu. ya nggak bisa, harus udah buka akun ya? Belum ya? Udah belum Pak? Belum ya? Mana? Nanti saya kasih saham Sido khusus untuk Ustazah karena sudah buka akun ya. Satu saham Sido 100 lembar, satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau kita mau beli saham itu minimal satu lot Bapak Ibu sekalian. Satu lotnya itu adalah 100 lembar. Nah, harganya bisa dilihat di IDX Mobile. Yo, sekarang buka IDX Mobile-nya. Nanti saya tombokin ya dari 25 itu ya Ustazah ya. langsung untung atau rugi? Pada saat itu karena belum paham, jadi belum tahu tentang untung dan rugi, jadi hanya tahu mendaftar saja. Cuma beberapa hari kemudian lihat 10.000 itu sudah berubah menjadi 10.200. Wah, berarti ada kenaikan ini, jadi 10.200 rupiah. Berarti bisa nih, baru berapa hari saja sudah naik. Nah, itu yang mulai memacu semangat untuk menambah lagi untuk investasi seperti itu. Baik, jadi ini awal mula investasi saham ini sendiri ya? Iya, otodidak, sendiri. itu otodidak? Iya, benar. Belum tahu ambil risiko, bagaimana cara menentukan, belum tahu? Belum sama sekali. Oke, terus berkembang? Iya, kemudian mulai di reksadana, mulai investasi sambil belajar gitu. Belajar di mana? Belajar di nonton di. Apalagi buat para pria, saya mau dengar dulu para pria. Selamat sore para pria. Oke, terima kasih. Buat para pria, investasilah sejak muda. Kenapa? Karena kedepannya cantik tidaknya istrimu tergantung biaya maintenance. Oke.
Sekali lagi, cantik tidaknya istrimu tergantung biaya maintenance. Mau seperti apapun dia, kalau biaya maintenance-nya lancar, pasti cantik. Betul para wanita? Berarti kalau ganti nggak usah investasi dong. Nanti mau pindah? Oke. Nah sekali lagi, berinvestasilah, belajarnya dengan baik, supaya dengan ilmu yang baik, saya percaya hasilnya juga pasti baik. Kira-kira demikian. Berikan aplaus buat pendeta Marcel. Pak Nyoman, mungkin tambahan dari saya ya adalah edukasinya bukan dengan investasi, tapi investasi untuk edukasi. Jadi bukan dengan wah sambil investasi sambil belajar. Menurut saya itu salah. Banyak orang yang ya belajarnya sambil invest juga, tapi investasi untuk edukasi. Boleh ngeluarin duit untuk nyari ilmu tentang investasi, bukan sambil investasi sambil belajar tentang investasi itu sendiri. Misalnya, udah coba taruh di 5 tempat, mana yang jalan itu yang gua jalani. Nggak gitu. Jadi belajar dulu, investasi untuk edukasinya, ngeluarin duit untuk ikut seminarnya, untuk transport ke sini, hadir acara seperti ini dan lain sebagainya. Baru setelah memahami, baru kita mulai investasi. Bukan memahaminya dengan cara investasi sampai gagal, sampai ketemu dengan hasilnya. Saya kira rumusnya tidak begitu. Sangat pasti sekali beliau ini menyampaikan tentang investasi. Benar teman-teman sekalian, kenali dulu. Kalau ingin berinvestasi, reset saham tertentu, kenalin perusahaannya dulu. Sektornya apa, performanya seperti apa. Bagaimana strategi ke depan yang mempengaruhi performan perusahaan ini ke depan. Terima kasih sudah dikeluarkan. Silakan teman-teman yang lain ada bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada, Tiana coba. Boleh yang wanita. Boleh. Boleh yang wanita. Wanita yang ini kebetulan bawa anak dari jam 5 pagi, Pak. Oh gitu ya, kasih kesempatan, Kita kasih kesempatan. Tadi merekomendasikan aplikasi IDX itu. Nah, aplikasi apa yang Kakak sarankan untuk kita merealisasikan dana usaha itu sendiri? Atau mungkin ini dari yang sudah kita gunakan untuk menerapkan yang Kakak sampaikan tadi? Dari mana? Eka. Dari mana Eka? Dari Dangot. Masya Allah dari Dangot. Saya dulu sering ke Dangot. Sudah menjelaskan benefitnya, terus juga dampak resiko yang akan kita tanggung. Nah, biar kita nggak kapok dengan resiko investasi ini, bagaimana sih cara kita mengelola risiko dari investasi ini sendiri? Dan Kakak juga kan nggak pernah mengalami kerugian. Nah, saya mohon penjelasan. Cara mengelola risiko dari Ade, risiko dari investasi. Kak, Ade namanya apa? Hairani dari UGM. Cara saya mengelola risiko tadi saya udah jelasin, saya belajar punya ilmunya, ya. Belajar analisis teknikal, analisis fundamental itu yang paling utama, sama punya pengalaman sudah berinvestasi di mana aja. Saya pernah rugi tadi, saya ada satu, saya pernah rugi di peer-to-peer lending, ya. Jadi ada lagi nih investasi itu namanya peer-to-peer lending syariah. Tapi itu bukan di pasar modal ya, itu ada lain lagi yang tidak punya, itu syariah juga. Itu saya investasi di peer-to-peer lending ini untuk biasanya itu UMKM. Jadi kita membiayai UMKM, kalau UMKM-nya itu maju nanti kita dapat. Kan kalau di pasar modal itu untuk perusahaan-perusahaan gede. Nah, di situ saya rugi 1 juta. Karena si saya biayain ini itu adalah UMKM-nya bangkrut. Karena kalau kita beli dan tidak lama lagi kita jual, banyak sekali potongannya. Nah, pertanyaan saya, apakah di emas batangan gitu? Pasti bertanya. Kalau menurut saya investasi di emas tuh nggak menguntungkan, ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, investasi di emas itu jangka panjang. Investasi emas ini cocok untuk jangka panjang. Mengantisipasi tentang
rugi. Jual sebulan kemudian pasti rugi. Apalagi mas perhiasan. Mas perhiasan jual di tokonya maupun jual di bukan tokonya udah pasti rugi. Karena apa? Kalau jual ke tokonya dipotong biaya per gram 25.000. Kalau mas batangan ada spread jual dan spread beli. Jadi kalau jual itu kita beli berapa? Kalau kita beli harganya berapa? Jual pasti lebih murah. Contoh beli mas batangan 1 gram. Tadi harganya berapa? 2.400.000. 2.500. Pasti kalau jual kan 2.500.000 kan? Iya, berapa? 2 juta berapa? Ada berapa pasti? 2 juta, taruhlah 2 juta 300 misalnya. 2 juta 300 berarti ada rugi? Itu kalau 1 gram, kalau punya 10 gram ya berarti kasih aja. Makanya emas itu tidak cocok untuk jangka pendek. Jangan beli emas tapi sekarang tuh lagi rame nih emas naik, ayo kita investasi emas. Tapi tiba-tiba besok lagi butuh uang, jual, yang ada untung, bukan untung ya, yang ada rugi gitu. Jadi harus kita tahu tujuan investasi kita ini apa, terus kita ini profil resiko kita itu seperti apa. Oke, sampai sini paham? Apa yang disampaikan sangat cocok untuk orang yang baru belajar investasi. Ya, untuk belajar aja, bukan sebagai pemula, bukan pelajar, pemula. Kita masuk. Karena apa ini yang saya katakan? Kalau kita mau benar-benar investasi, apakah kita melakukannya jika kita sudah memiliki pendapatan tetap secara pribadi, bukan pada saat kita memang belum memiliki pendapatan. Karena dari kasus yang disampaikan oleh tadi, kita bisa menginvestasi dari 50.000 rupiah dengan dividennya itu 2.100 per tahun. Kalau kita memang belum bertambah secara nilai tapi dari beli uang yang saat ini dan tahun setelahnya akan berkurang dengan itu kan namanya kerugian terselubung bisa bilang. Kita secara nominal memang untung, tapi secara debit kita rugi. Jadi yang saya katakan, kalau kita mulai berinvestasi, kalau benar-benar itu bisa jadi sebagai salah satu masuk investasi. Itu yang Oke, berarti pertama, kalau sudah mahasiswa, kalau kita sudah belajar, maka kita mulai kalau saya bilang sana. Kenapa? Belajar supaya tahu. Kita harus tanya dulu kan? Berenang nih, kalau kita belajar berenang cuma di atas air, bisa nggak kita tahu kita sudah bisa? Bisa nggak? Harus nyemplung berenang kan? Harus renang kan? Baru kita tahu kita udah bisa renang atau enggak? Sama dengan investasi ini, kita harus nyemplung dulu, baru kita tahu kita udah bisa atau enggak. Tapi di dalam ilmu perencanaan keuangan ada namanya piramida perencanaan keuangan. Nah, di dalam piramida perencanaan keuangan ini, paling bawah itu adalah namanya cash flow. Cash flow ini harus aman dulu. Kita pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Terus kita nggak ada utang, ya. Terus kita sudah punya dana darurat. Nah itu paling basic. Setelah ini baru kita naik asuransi. Ya, asuransi harus kita punya. Jangan-jangan nanti mau zubillah kita taruh aja sakit, paling resiko paling kecil dari diri kita sakit kan, tiba-tiba sakit masuk rumah sakit, nggak ada dana darurat kita, nggak ada tabungan kita, pasti kita jual kan investasi kita, belum tentu investasi kita ini belum untung ya kan. Nah, makanya harus ada asuransi dulu, baru setelah itu kita ke investasi. Nah tapi ini untuk investasi yang udah mau mulai besar gitu ya. Tapi kalau mau belajar nggak apa-apa, mulai aja dulu tadi nggak harus banyak 100.000 untuk tahu seperti apa sih untuk belajar gitu ya. Nah baru setelah investasi ini adalah distribusi kekayaan. Jadi kayak kita tuh meninggalkan harta untuk anak-anak kita, terus supaya nanti
nanti harta-harta yang kita tinggalkan itu tidak terjadi sengketa. Capek banget mau udah ngumpulin harta, udah meninggal disengketain. Yang ada kita nggak tenang di akhirat kan ya. Nah jadi kita harus bisa nih menyiapkan supaya nanti kita tuh udah tenang gitu. Kerennya juga sekarang tuh di asuransi kita kalau wakaf sekarang ada nggak yang punya uang 1 miliar? Wakaf sekarang 1 miliar ada nggak? Nggak ada kan ya? Nah tapi ada namanya polis asuransi, wakaf polis asuransi. Jadi nanti ketika kita udah meninggal itu kita langsung punya wakaf 1 miliar. Nah produknya ada di Pondok Sentra Batu ada ya, jadi ada. Nah seperti itu, jadi kita tahu nih perencanaan keuangan itu seperti apa. Ini terutama untuk kaum ibu-ibu ya, harus banget punya ilmu ini. Laki-laki juga jangan sampai nggak tahu, karena penentu keputusan di dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Terus tadi inflasi. Tadi kita disuruh beli sido, butuhnya cuma segini. Lihat, cara kita melihatnya gini. Inflasi per tahun di Indonesia berapa? Inflasi per tahun di Indonesia itu rata-rata 32%. Nah, kita lihat di situ buka Kamu buka, kalau dividen di situ ada dividen yield namanya. Dimana tahunnya dividen yield itu di IDX Mobile, kembali ke IDX Mobile. Nah, jadi artinya itu kalau kita investasi 100 juta, kita bisa dapat setahun itu 18 juta. Kalau kita investasi 10 juta, artinya kita dapat 1 juta 800. Nah, kayak gitu. Itu sudah bisa melawan inflasi, tentu bisa banget. Ya. Tapi kalau kamu pilih reksadana pasar uang, pasti nggak bisa melawan inflasi. Dia agak kecil. Bisa 5% kadang dia, tapi ingat ada yang 2%, ada yang 3%. Jangan pilih yang itu. Pilih yang di atas itu intinya ya. Pilih hasil investasi di atas inflasi. Kalau misalnya kamu mau investasi di apapun, pertama tadi apa? Cek legalitas, terus logis, sama syariah. Seterusnya adalah cek dia itu udah bisa melawan inflasi atau enggak. Yang kita pilih itu. Mbak Sofia Tijarina. Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan dong. Oke, hadiah selanjutnya yang akan diserahkan oleh Ibu Ketua Panitia Indonesia. Kamera ya. Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan. Hairani, Mbak Hairani ya. Satu, dua, tiga. Oke. Mbak Fatin. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Sini. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman udah yang dapat hadiah tadi semuanya. Diko, video tuh. Biar audionya masuk. Sudah mau mengeluarkan bensin untuk sampai di sini, tapi percayalah bahwa di luar sana ilmu tentang ini itu sangat mahal sekali. Di luar sana ilmu ini tuh tidak semua orang mau mempelajarinya sehingga dia setelah di situ. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu kalian hadir di sini sudah mau melakukan kakinya, kami doakan
Semoga Bapak Ibu memiliki tentunya kehidupan yang lebih baik ke depannya. Bisa menjadi orang kaya yang warga, agama, dan bangsa. Bisa membuat perubahan di keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jangan lupa ya, kalau mau berinvestasi datang aja ke Pondok Pesantren Raudatul Azhar. Kalau nggak mau datang bisa dari rumah, hubungi aja kami melalui WhatsApp yang ada di grup. Ya. Saya lagi akan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang kurang, mulai dari penyambutan bisa seperti ini kami sebesar-besarnya. Jangan nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan, nanti duluan dikapan. Ya, itu dulu dari saya. Saya Indonesia, pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh panitia Universitas Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Mbak, boleh perkenalkan diri dan bagaimana tanggapannya tentang acara hari ini? Baik, perkenalkan nama saya Sofia Tunjalilah, biasa dipanggil Sofi. Saya mahasiswa akhir di Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor dan saya juga sebagai asatizah di Pondok Pesantren Raudatul Azhar Mas Bage. Dan tanggapan saya mengenai acara ini tentunya alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa ikut di acara ini. Karena saya yang awalnya nggak tahu sama sekali tentang investasi, jadi tahu dan bahkan sangat tertarik untuk memulai investasi. Itu saja. Ya, Mas, gimana namanya dan tanggapannya tentang acara ini? Oke, perkenalkan nama saya Zainul Azhar, biasa dipanggil Azhar. Saya dari Institut Agama Islam Hamzanwadi. Kebetulan jurusan saya Ekonomi Syariah. Alhamdulillah mengenai acara ini sangat membantu sekali bagi orang-orang yang terutama baru mengenal yang namanya investasi, dan juga bagi saya semakin memperdalam ilmu yang saya dapatkan di kampus karena memang sesuai dengan jurusan yang saya tekuni saat ini. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih. Iya Mbak, gimana, dari mana, namanya siapa, sekarang sibuk apa, dan tanggapannya tentang acara ini apa? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Maulia Redia Nurjannah, asalnya dari Lombok Tengah. Kesibukan sehari-hari saat ini bisnis kecil-kecilan dan juga masih belajar banyak hal gitu. Nah, untuk tanggapannya, acara kali ini tuh seru banget. Saya merasakan kenyamanan dalam belajar. Yang namanya investasi itu kan sebenarnya bahasanya berat ya, tapi ini dikemas dengan enjoy gitu. Jadi saya menikmati sekali dan juga ketemu teman-teman baru. Harapannya kedepannya bakalan ada lagi sih. Terima kasih.